dilaksanakan terlebih dahulu. Baik, sebelum memulai pembelajaran, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Bang Widyo, pimpin Bang. Doa dimulai. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, ayo kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Anak-anak ibu hafal? Hafal, Bu. Oke, boleh berdiri ya nak? Oke, kita mulai ya. Bagimu Negeri. 1, 2, 3. Oke, semangat semua ya. Oke, nanti kita hafalkan lagi ya, lebih lancar lagi anak-anak ibu. Oke, sebelum memulai pembelajaran, ibu ada speaking ya. Seperti ini. Kita berfokus melihat, mendengar, mengingat, fokus di pertanganan ya. Oke, ayo kita mulai sama-sama. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Nah, udah fokus. Jadi dengarkan penjelasan ibu baik-baik ya nak. Ya, Bu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah Udara bersih. Anak-anak ibu tahu nggak udara bersih itu apa? Udara yang Ayo kalian nyanyi. udara yang nggak ada abunya, Bu. Oke, Udara yang belum tercemar. Oke, lagi ada lagi? Udara yang bisa membuat nyaman. Oh, jawaban anak ibu betul semua ya. Tepuk tangan dong. Oke, di sini setiap makhluk hidup membutuhkan udara untuk bernafas. Termasuk juga kita, manusia membutuhkan oksigen untuk Bernafas. Nah, berikut ibu ada gambar mengenai sistem pernapasan manusia. Silakan anak-anak ibu amati tentang organ-organ ini. Oke, ibu kasih waktunya 1 menit saja. Oke, jadi informasi apa yang anak-anak ibu dapatkan tentang organ pernapasan ini? Ayo, anak kita silakan. Tata letak pernapasan. Betul, Kak Fitri. Lagi ada lagi, Kak Tania. Bahwasannya kita mencari udara melalui hidung berproses lalu ke paru-paru. Ya, lagi Kak Rahima, ada lagi Kak Rahima? Itu organ tubuh. Yes, betul. Pernapasan. Anak-anak ibu tahu nggak organ pernapasan yang bisa dilihat oleh mata kita sendiri? Ya, kalian ini ya. Yes, betul. Bahwa organ pernapasan yang bisa dilihat oleh mata kita itu ada Hidung. Oke. Untuk menambah pemahaman kita, mari kita membaca teks bacaan tentang sistem pernapasan pada manusia. Ayo Bang Yuryo baca dong. Manusia bernapas untuk memasukkan udara dalam tubuh. Udara mengandung oksigen.
Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dan makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Oke, lanjut Kak Fitri. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru atau alveolus. Next, kita Kak Siska baca Kak. 1. Hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam paru-paru hidung. Dalam lubang hidung terdapat penampungan pendek dan tebal untuk menyaring dan mengangkat kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk didapatkan oleh selaput hidung. Nomor 2-nya? 2. Faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pernapasan pada bagian belakang. Apa saja sih selain kamu? Oke, yang ketiga, laring. Kak Hilda baca. Laring atau cabun terdapat di bagian belakang faring. Laring-laring terdiri dari 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. 4. Trakea atau batang tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Nomor 5, Kak Tania baca Kak. Nomor 5. Bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. 6. Bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Yang ketujuh adalah alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Oke, selanjutnya Kak Nabila. Udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Batang tenggorokan adalah sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan mulut, lalu turun ke paru-paru. Dari batang tenggorokan, udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan nafas. Oke, sekarang anak-anak ibu sudah mengetahui informasi mengenai organ-organ pernapasan pada manusia. Kita akan menyaksikan sebuah video, tapi sebelum itu ibu akan membagikan LKPD terlebih dahulu ya, secara berkelompok. Pastikan videonya ya. Manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu nggak kalau alat pernapasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Ya, Pito. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernapas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Pito. Karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu.
paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernapasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Aku pernah enggak, Lula? Pernah banget, Pipo. Itu kenapa ya, by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ, kan? Iya, Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada, kan, Pipo? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Well, Pipo, tahu nggak kalau sistem pernafasan kita terdiri dari dua, kan? Yaitu sistem pernafasan dada yang perlu kita lakukan dan juga sistem pernafasan perut. Jelasin dong, Pipo, apa sih perbedaan detailnya? Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau menggerut, sehingga tulang rusuk berangkat ke atas, menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh, begitu. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil, kan? Ya, benar sekali. Lalu menurut kamu, bagaimana dengan pernafasan perut kita, Lula? Aku belum yakin banget sih, Pipo. Jelasin dong. Pernafasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. You're right, Lula. Lalu, gimana kalau kita sesak napas karena Nah, anak-anak ibu tadi sudah membaca informasi tentang sistem pernapasan dan telah menyaksikan video tentang sistem pernapasan manusia. Jadi selanjutnya kita akan mengerjakan tugas LKPD mengenai sistem pernapasan. Sudah banyak informasi yang anak-anak ibu dapatkan. Jadi untuk cara pengerjaannya, tulis nama kelompoknya dan kelas berapa. Ikuti arahan dari petunjuk soalnya, oke? Kemudian anak-anak ibu silakan membuat bagan tentang sistem pernapasan manusia. Baca baik-baik ya petunjuk pengerjaannya. Ya, Bu. Oke, silakan dikerjakan. Teksnya ada di belakang lagi ya, informasi yang
Sudah siap semua? Ya, Bu. Oke, baik, kita akan presentasikan tentang pertanyaan yang sudah Anda buat ya. Nomor 1 silahkan dibuat. Di sini kata tanyanya apa? Pertanyaannya, apa nama organ pernapasan manusia yang terlihat? Jawabannya, organ pernapasan manusia yang terlihat adalah hidung. Lalu yang kedua, kata tanya kapan? Kapan manusia membutuhkan oksigen? Jawabannya, setiap manusia membutuhkan oksigen. Setiap saat manusia membutuhkan oksigen. Oke, bahkan juga kan? Bagaimana, Bu? Bahkan organ pernapasan manusia. Nanti disiapkan lagi ya. Oke, selanjutnya nomor 2 dibacakan. Kata tanyanya di mana? Pertanyaannya di mana letak paring? Jawabannya letak laring. Letak laring di bagian belakang paring. Kedua, katanya bagaimana? Pertanyaannya bagaimana proses sistem pernapasan? Jawabannya yaitu dengan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Untuk bagannya Bisa diceritakan bahannya? seperti ini. Oke, dan Dia sekali. berurut dari hidung sampai diafragma. Oke, dan sekali tepuk tangan untuk temannya. Baca nomor 3, silakan dibaca. Presentasikan. Kata tanya dari penjelasan itu mengapa dan siapa? Yang mengapa? Mengapa manusia perlu bernafas? Jawabannya karena manusia membutuhkan oksigen untuk hidup. Lalu yang pertanyaan siapa? Siapa sajakah yang membutuhkan oksigen? Jawabannya yang membutuhkan oksigen adalah semua makhluk hidup. Oke. Sekarang kita absensi dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada yang Siapa saja? Desi. Kenapa? Sakit, Bu. Kita doakan teman-temannya semoga cepat sembuh dan bisa melaksanakan pembelajaran hari-hari berikutnya. Oke, next. Untuk menguatkan pemahaman anak ibu, mari kita bernyanyi tentang sistem pernapasan. Dengarkan ibu ya. Ya, Bu. Ayo belajar sistem pernapasan. Oksigen ke hidung, faring laring trachea, lewati bronkus juga bronkiolus, sampai